hendaklah segala bangsa sujud kepadamu. Haleluya. Mari saudara kita datang ke hadirat Tuhan. Doa hati kita hadapan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Yes Lord. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Yes Lord. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yes Lord. Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, Kau hadir bersama kami Yesus. Oh haleluya. Kau bersama kami Tuhan. Oh haleluya. Nama-Mu Tuhan. Oh, kemenangan pasti terjadi. Kemenangan pasti terjadi. Pemulihan terjadi. Oh terima kasih Tuhan. Agung nama-Mu Yesus. Oh, oh, oh.
Salam, selamat malam kepada semua jemaat yang mengikuti siaran ibadah kita pada malam hari ini. Jadi malam hari ini saya akan berkongsi dengan satu topik untuk ibadah doa kita pada malam ini yang bertajuk membentuk kehidupan doa yang efektif, bagian 1. Nah, yang pertama, doa itu perlu bagi kehidupan rohani kita, sebagaimana nafas bagi kehidupan manusiawi kita. Jadi kita melihat bahwa nafas itu sangat perlu bagi kehidupan manusiawi kita. Jadi kalau nafas itu sangat perlu, begitu juga doa. Doa itu adalah nafas bagi kehidupan rohani kita. Nah, yang kedua, kita tidak dapat hidup efektif bagi Tuhan tanpa kehidupan doa yang sehat. Kita melihat di sini bahwa kehidupan doa yang sehat itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita kehidupan doa kita tidak sehat, berarti ada gangguan dalam kehidupan kita secara rohani. Kita tidak dapat efektif di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, jadi malam ini kita akan belajar beberapa prinsip dasar bagaimana membentuk dan melatih kehidupan doa yang efektif dan berbuah. Jadi pada malam ini kita ada 7 prinsip, 7 prinsip dasar bagaimana membentuk kehidupan doa yang efektif dan berbuah. Nah, yang pertama, doa pada dasarnya adalah kegiatan rohani. Satu, doa adalah ekspresi roh kita kepada Tuhan yang adalah roh. Ungkapan doa itu adalah ungkapan roh kita kepada Tuhan adalah roh. Nah, yang kedua, doa berarti penggabungan dan penyatuan roh kita dengan roh Tuhan. Kalau kita melihat di sini bahwa doa itu berarti untuk menggabungkan roh kita dengan roh Tuhan. Kalau kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, kita ada tubuh, kita ada jiwa, kita ada roh. Jadi tubuh itu adalah daging kita, daging yang kita boleh sentuh, boleh pegang. Jiwa itu adalah berkaitan dengan emosi kita ataupun pikiran, kehendak kita, Roh itu adalah
yang Tuhan beri kepada kita. Jadi itu makanya bila kita berdoa, roh kita itu akan menyatu dengan roh Tuhan. Bila kita doa, roh kita akan bergabung dengan roh Tuhan. Binatang ada tubuh, ada jiwa, tetapi binatang tidak ada roh. Walaupun binatang punya jiwa, itu tidak maju dengan roh, dengan jiwa manusia. Binatang ada jiwa, binatang tidak ada roh. Itu makanya manusia bila dia berdoa, rohnya bergabung, rohnya menyatu dengan roh Tuhan. Nah, yang ketiga, doa adalah pertemuan yang mulia dan pergaulan yang akrab antara roh kita dan rohnya, antara roh kita dengan roh Tuhan. Nah, yang kedua, doa adalah mendekat pada Allah. Kalau kita melihat di dalam Yakobus 4 ayat 8, begini bunyi firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Jadi doa itu adalah mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah itu di mana kita melepaskan diri dari kegiatan dan memusatkan seluruh perhatian kita kepada Tuhan. Mendekat kepada Allah itu kita segala kegiatan kita lepaskan dan kita beri perhatian kita kepada Tuhan, di mana kita ambil waktu bersama sama Tuhan. Nah, adalah amat berbahaya bila kita sibuk melayani Tuhan sehingga tak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Nah, kita melihat kalau kita tidak memberi waktu kita untuk berdoa, untuk dekat dengan Tuhan, menurut pelajaran ICM ini, kita lihat adalah berbahaya, bila kita sibuk melayani Tuhan sehingga tidak punya waktu untuk berdoa. Kalau kita melihat dalam Matius 26 ayat 41, begini bunyi firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, kita melihat dalam firman Tuhan ini, di sini Tuhan Yesus berbicara kepada muridnya waktu dia ada di Taman Getsemani. Dia bersama Peter dan dua anak Zebedus. Jadi dia berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
salah satu sebab kejatuhan di dalam pencobaan adalah oleh karena kurangnya berdoa. Jadi sangat penting sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita berdoa dan dekat dengan Tuhan. Karena dengan berdoa kita melatih roh kita berjaga-jaga. Roh yang berjaga-jaga itu dapat menegur tubuh yang lemah yang mengikuti kehendak keinginan daging kita. Nah, yang ketiga, bagaimana membentuk kehidupan doa yang efektif, doa yang berkesan itu. Yang ketiga adalah doa adalah meluangkan waktu yang berharga bersama Tuhan. Satu doa yang efektif tidak pernah biasa dilakukan dengan terburu-buru. Doa yang berkesan itu, doa yang berkuasa itu tidak pernah dilakukan dengan terburu-buru. Oleh itu adalah penting kita menyediakan waktu khusus, waktu-waktu yang tertentu untuk berdoa. Tidak boleh kita tergopoh gapah. Harus ada masa untuk berdoa. Nah, yang ketiga, doa pribadi itu penting. Kita harus menempatkannya di baris teratas dari prioritas apapun yang kita buat. Jadi doa pribadi penting. Jadi sebagai orang percaya, kita menempatkan doa itu di tempat yang prioritas yang utama. Karena tanpa berdoa, kurang berdoa, terganggulah kehidupan rohani kita. Nah, yang keempat, bagaimana membentuk doa yang efektif dan berbuah. Yang keempat adalah doa adalah komunikasi dua arah. Jadi doa itu adalah hubungan timbal balik dan persekutuan dengan Allah. Jadi itu poin yang keempat. Doa adalah komunikasi dua arah, di mana bila kita berdoa itu kita berdialog dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan dan Tuhan berbicara dengan kita. Merupakan kesempatan Allah berbicara kepada kita dan bersekutu dengan kita. Kita harus menyediakan waktu untuk menantikan Dia, mendengarkan Dia, dan mempraktikkan apa yang Dia katakan kepada kita. Jadi itu doa yang disebut komunikasi dua arah. Nah, yang kelima, prinsip yang kelima, bagaimana membentuk doa yang efektif adalah doa berarti membagi perasaan hati kita dengan Tuhan. Kitab seringkali mengajarkan
curahkanlah segala perasaan hati kita kepada Tuhan. Contohnya Daud. Kalau kita melihat kehidupan Daud, berulang kali Daud mencurahkan perasaan dia kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam Mazmur 61 ayat 4, di mana Daud berkata, "Karena hatiku lemah lesu, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku." Nah, itu pengakuan Daud. Karena hatiku lemah lesu, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Nah, dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jadi di sini mengingatkan kita bahwa doa itu berarti membagi perasaan hati kita dengan Tuhan. Itu yang kelima. Nah, yang keenam, bagaimana membentuk kehidupan doa yang efektif, yang berkesan. Yang keenam ialah doa melibatkan berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah, Daud sering menganjurkan latihan berdiam diri di hadapan Tuhan, menyediakan waktu yang cukup untuk menantikan Tuhan. Konsep penantian juga menunjukkan gambaran seorang pelayan atau hamba yang menanti tuannya dengan sabar dan rendah hati. Dia sabar menantikan saat tuannya meluangkan harapan dan keinginannya. Jadi poin yang keenam, prinsip yang keenam, doa itu melibatkan berdiam diri di hadapan Tuhan, menyediakan waktu yang cukup di hadapan Allah, di mana konsep pengertian ini adalah digambarkan seperti seorang pelayan atau seorang hamba yang menanti tuannya dengan sabar. Ini kita melihat. Jadi ini sangat penting di dalam kita berdoa. Kita ambil masa untuk berdiam diri dengan Tuhan. Kita dengan sabar menantikan kehadiran Tuhan. Kalau kita melihat dalam Yesaya 40 ayat 31, di mana Nabi Yesaya berkata, "Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dengan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dengan tidak menjadi lelah." Kita melihat orang yang menantikan Tuhan, orang yang menyediakan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan, mereka mendapat kekuatan yang daripada Tuhan, di mana mereka digambarkan seperti burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayap. Sayap Raja Wali yang terbang itu dia tinggi terbang oleh karena angin, oleh karena tiupan badai. Jadi
begitulah orang yang sabar menanti Tuhan, orang yang menyedia waktu untuk Tuhan. Semakin dia ditempuh oleh badai cobaan, dia semakin kuat oleh karena Tuhan yang memberi kekuatan. Nah, yang terakhir, bagaimana membentuk doa yang efektif ataupun membentuk doa yang berkesan. Doa menunjukkan penyerahan kepada Tuhan, ataupun doa menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Doa, wujud doa yang paling praktis adalah ketaatan kepada Tuhan. Ketika kita membawa diri kita ke hadapannya dalam doa, kita melakukannya dalam roh yang tunduk dan menyerah kepada keinginannya dan kemauannya. Contoh doa Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Kalau kita lihat, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, ini doa Tuhan Yesus, di mana penyerahan. Doa itu adalah sebuah penyerahan. Kalau kita melihat Tuhan Yesus berdoa, dia kata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Berarti bila kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan. Kita sebagaimana Tuhan Yesus. Kalau mungkin, kata Yesus, "Jauhkan cawan ini daripadaku," tetapi kata Yesus, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau. Berarti Tuhan yang buat keputusan berserah kepada Tuhan. Jadi inilah 7 prinsip dasar bagaimana membentuk doa yang efektif. Jadi firman Tuhan ataupun pelajaran kita sampai di sini. Jadi sebelum kita menutup ibadah doa kita, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Jadi mari kita doa. Bapa surgawi, Bapa yang kami tinggikan dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah menyertai pada doa kami pada malam ini. Bapa surgawi, pada malam hari ini kami terus doa bagi seluruh jamaat komuniti Lutung ke dalam tangan-Mu, dari anak-anak kecil sehingga kami orang dewasa. Kami berdoa agar Tuhan menjauhkan kami dari kuasa kegelapan. Bapa surgawi, kami juga doa untuk jamaat yang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di rumah
baik di tempat kerja, apapun penyakit mereka. Kami doa agar bilur-bilur-Mu yang ditumpahkan di kayu salib terus memberi kesembuhan bagi mereka. Bapa Surgawi, kami juga doa pada malam hari ini. Kami ingatkan bagi anak-anak yang lama tidak bersekolah oleh karena IKP Tuhan. Kami serah mereka kepada Tuhan. Kami doa agar mereka boleh menyesuaikan diri waktu mereka belajar di rumah Tuhan. Beri hikmat, beri kepandaian bagi mereka. Jadikan mereka anak yang baik, jadikan mereka anak yang takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga terus doa bagi negara kami yang dilanda oleh penyakit COVID-19 Tuhan. Kami terus serah negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami doa agar Tuhan melindungi kami di dalam negara ini. Kami doa untuk mereka yang bertugas untuk memberantas merebaknya COVID-19 ini, baik itu pihak-pihak hospital, nurse, dokter, pihak polis, dan semua yang terlibat. Kami serah, kami angkat mereka kepada Tuhan. Kau bungkus mereka dengan darah-Mu, Kau lindung mereka. Mungkin mereka merasa khawatir, mereka merasa takut Tuhan ke depan dengan virus ini. Tetapi kami berdoa agar Roh-Mu memberi kekuatan, Roh-Mu memberi keberanian kepada mereka. Lindung, jaga mereka ya Tuhan. Bapa Surgawi, pada malam ini kami terus doa bagi kami jamaat Tuhan di community. Walaupun kami lama tidak beribadah bersama-sama di gereja, tetapi biarlah ibadah lewat siaran ini kami dikuatkan, kami diteguhkan dalam iman kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Layaklah